It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. Halo pagi teman-teman, sekarang gua mau pergi sarapan ya di restoran Pantai Timur. Hari ini tepatnya perjalanan touring gua ke hari yang ke-10 ya. Jadi hari ini perjalanannya itu dari Kupang akan menyeberang ke ND. Estimasi waktu itu 9 jam. Tapi kalau nggak on time mungkin jadi 12 jam dengan kapal Lucitra 8 ya, Delu Surabaya. Jadi untuk tiket kemarin gua beli satu orang plus motor itu 800.000 ya. Itu untuk Kupang ke ND ya. Kenapa gua gak pilih ke Larantuka? Karena Larantuka itu kapalnya kecil, perjalanan bisa 12 jam estimasi, bahkan mungkin lebih. Jadi untuk menghindari mabuk laut, jadi gua pilih Delu langsung ke ND saja. Oke, kita pergi lihat restoran makan apa yang disediakan ya. Halo teman-teman, nah gua nginep di kamar 105 ya. Ini adalah bagian lorong dari hotel ya. Dan hotel ini untuk naik ke atas itu masih manual ya. Jadi belum ada lift, tapi yang menjadi daya tarik di sini itu adalah view-nya langsung ke laut gitu ya. Resto langsung view laut. Pagi Pak. Sekarang kita ke restoran. Ini lobi utama ya. Nah, parkiran di sini. Ya. Cuaca hari ini masih mendung ya. Jadi semoga saja nanti perjalanan tidak hujan lagi. Karena dari BMKG mengatakan cuaca ekstrim ya. Nah, terus ini ada lantai ke atas ya. Ini restorannya ini ya, seperti ini, dan view-nya langsung ke laut gitu ya. View-nya seru ya, menyenangkan karena dia langsung menghadap ke laut dan pemandangannya cukup oke. Karena di sana itu kita bisa melihat gunung, laut lepas, terus di sana gunung lagi ya. Hanya saja di sini tidak ada air ya, karena surut atau gimana nggak tahu. Terus di sini itu kayak ada orang lagi cari apa, kepiting atau apa ya. Oke, kita lihat makanan kita. Ini kalau weekend itu biasanya ada live music di sini. Terus di sana dapurnya, ada hallnya, ada indoornya ya. Ini outdoor ya, dan ada ayunannya. Kita coba dulu ayunannya ya. Harusnya tidak putus karena badan gua kecil dan talinya juga banyak. Seperti ini ya guys. Nah, mantap ini. Sambil ayunan kita bisa melihat laut yang indah ya. Oke, kita lanjut nanti ya. Perjalanan hari ini juga akan sangat seru karena kita memakai kapal feri Lucitra 8 menuju ke ND. Halo teman-teman, gua sudah ambil makanan. Di sini itu tidak menyediakan buah, tidak menyediakan roti ya. Di sini itu menyediakan makanan Nusantara kayak soto, rawon, nasi kuning, nasi putih, ayam. Tapi ayam gua gak ambil. Gua cuma ambil bakwan jagung, telur, sedikit nasi kuning dan nasi putih, tempe dan buncis. Cuma ambil gitu aja. Sotonya belum jadi, katanya nanti. Terus minumnya juga belum jadi. Minumnya itu ada air putih, teh, kopi ya. Gua mau makan dulu ya. Oke, teman-teman, sudah hari ke-10. Motor gua benar-benar kotor sekali ya. Perjalanan hari ke-10. Kemarin gua mau cuci gak jadi karena hujan terus ya. Teman-teman lihat pertempuran selama touring 10 hari ya.
motor benar-benar wow, sangat kotor. Oke, satu lagi catatan, kalau sarapan di sini itu diambilin sama orangnya ya, kita tinggal pilih terus diambil. Mungkin dia manajemen di sini takut orang ambil terlalu banyak dan mubazir gitu ya. Gua mau ke kamar dulu, sotonya belum jadi katanya. Ntar gua mau makan soto. Halo teman-teman, touring hari ke-10. Tadi rencana mau ke pelabuhan, malah hujannya gede banget. Tuh teman-teman lihat ya, hujan gede banget, luar biasa ini. Kacau. Oke guys, hari ini hari ke-10 perjalanan menuju ke ND melalui Kupang ya, dari Kupang ke ND. Estimasi dari Delhi itu 9 jam pakai Lucitra 8. Oke, kita jalan ke arah pelabuhan ya, sambil cari tempat untuk neduh. Nanti jam 3-an baru ke pelabuhan. Oke, kita jalan. Selamat datang ke Danau Kupang. Kapalnya kayaknya belum ada. Foto dulu. Mantap dulu di terminal guys, karena kapal belum masuk. Jadi sampai di sini aja dulu. Nah, sekarang posisi gua udah masuk ke terminal Helong Kupang ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di terminal ini masih jalannya basah dan ada beberapa titik yang tergenang air hujan. Ini dikarenakan oleh intensitas hujan di timur Indonesia yakni NTT ini sangat tinggi, dan di sini hampir setiap hari itu hujan, dan intensitas hujan itu dari gerimis hingga deras. Tapi kalau untuk harian itu hampir selalu hujannya deras ya. Makanya tadi teman-teman bisa lihat bahwa di terminal ini hampir semuanya masih basah dan ada beberapa titik genangan di terminal Kupang ini ya. Halo, sore teman-teman. Perjalanan touring hari ke-10. Sekarang waktu setempat jam 4:07. Kapal Delu Lucitra 8 sudah di depan mata kita, sedang melakukan senderan ke pelabuhan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di depan. Terus di sana itu ada Express Bahari ya. Ada kapal Cantika Lestari juga. Itu jenis kapal cepat ya. Terus di sebelah sana itu ada para petugas, di depan pintu juga sama, juga ada dari pihak Polri, dan di sebelah sini itu ada para orang-orang yang memberikan jasa porter untuk angkut barang-barang penumpang ya. Di situ tuh ada terminal Helong Kupang. Itu gedungnya bagi penumpang yang tidak memakai kendaraan, itu biasa mereka jalan kaki dari situ, nanti masuk dari sini ya. Terus untuk yang bawa kendaraan itu mereka akan masuk dari sini, dari pintu ini ya. Kalau di sana itu ada kapal Pelni, di situ itu ada peti kemas ya, masih dalam proses nyender ke pelabuhan untuk Lucitra 8 ya. Dan untuk kapal ini dia punya 2 pintu ya, yaitu sisi belakang dan juga sisi depan di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Dan hari ini gua akan melakukan perjalanan ke Ende, tepatnya dari Kupang, dan durasi perjalanan itu mungkin sekitar 12 sampai 13 jam ya. Setelah itu sampai di Ende gua akan lanjut ke Bajawa, Bajawa gua akan lanjut ke Maumere. Ya. Dan info terbaru dari teman-teman yang di daerah NTT sana, itu jalan selatan untuk ke arah Maumere sudah bisa dilewati karena proses untuk pembersihan ya material-material dari longsor itu sudah dibersihkan. Oke, sampai jumpa untuk ke dalam kapal ya. Kita lanjut nanti. Oke teman-teman, kapal sudah mulai mendekat ya. Itu lagi mau lempar tali tuh, prosesnya seperti itu. Tuh. Jadi diayun-ayun sekencang-kencangnya tuh sampai dilempar ke sini. Ini kalau kena kepala kayaknya kepala bocor ini. Ya, nah tuh. Ini lagi mau ditarik untuk proses talinya. Jadi talinya lagi mau ditarik. Jangkarnya gede banget tuh, lihat. Ya, tuh lagi diproses nih. Ya seperti ini. Tuh talinya lagi diturunin. Jadi seperti inilah proses untuk menyenderkan kapal sebesar ini ya. Bukan cara yang mudah dan butuh proses waktu yang cukup lama ya. Dari tadi tunggu lumayan lama ini. Tuh kapal udah mulai tali diturunkan, kapal sudah semakin mendekat ya. Seperti ini. Tuh. Ini proses pembongkaran. Mas, pembongkaran bisa berapa lama ya? Ini langsung kita bongkar. Sekitar berapa lama? Kemudian 1 jam. Oke, teman-teman, jadi pembongkaran muatan itu sekitar 1 jam. Berarti pengisian juga kurang lebih sejam ya? Ya, berarti pengisian pembongkaran kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya estimasinya pembongkaran mulai jam 5, pengisian mungkin jam 7. Jadi ya mungkin on time lah, jam 8 selesai ya. Seperti itu. Oke, gua mau ke kendaraan gua untuk siap-siap scan QR untuk mendapatkan tiket. Kembali lagi ke depan. Jadi setiap pintu itu akan ada personil yang menjaga dari Polri ya. Ini bapak-bapak ini menjaga keamanan seperti itu. Oke, kita lanjut nanti. Lanjut dulu. Oke teman-teman, sekarang gua lagi ada di luar dermaga ya. Nih teman-teman lihat, ini sedang dalam proses pembukaan pintu untuk bongkar muat ya di pintu yang warna biru ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini proses pembukaan pintu ini butuh waktu yang cukup lama, beberapa menit, karena harus dicocokkan posisinya supaya keluar masuk itu kendaraan dan orang itu aman, tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan seperti itu ya. Dan para petugas itu juga terus memantau, berkoordinasi dari atas hingga bawah. Nah, dia punya klaksonnya kencang banget ya, luar biasa. Kayak suara singa aja ini, mong gitu ya. Dan semakin turun semakin sempurna ya. Yuk kita siap-siap untuk ke motor. Sebenarnya ini masih lama karena pembongkaran itu butuh waktu 1 hingga 2 jam ya. Oke, itu dulu ya guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke guys, kita lagi proses untuk tiket ya, dan pemasangan itu tiket di motor seperti ini ya. Jadi bapak petugas ini sedang isi. Silakan. Pelangnya warna hijau, kemarin warna kuning. Terima kasih. Tiketnya seperti ini ya. Dan satunya mana ini? Tiketnya seperti ini guys, untuk PND ya. Halo guys, sekarang kita posisi udah mau masuk ya. Ya, makasih Pak. Citra 8. Masih banyak keturun. Foto dulu kita. Pak, minta tolong foto boleh? Oh boleh.
keluar banyak. Yang lain naik, Pak. Bang, tolong. Dari sini aja, Pak. Saya Sampai pesan. datang kapalnya. Oke. Tulis aja ini, dari sini. Dari atas sana. Tunggu. Saya pindah ke sana. Oke. Sip. Ya guys, kita masuk. Ya mari Mas, makasih. Ya Pak, makasih. Ya makasih Pak. Hari ini perjalanan Turigua hari ke-11. Ini sekarang sudah mulai mendekati Ende ya. Teman-teman lihat aja pulau-pulau di sekitar ya, sebegitu banyak. Dan cuaca hari ini juga mendung ya. Lihat aja awan-awan itu ya, mendung sekali hari ini. Ya semoga saja nanti ke arah Bajawa dan seterusnya untuk ke Lahan Bukan itu bisa lancar, aman, dan cuaca bisa menjadi cerah ya. Oke, kita lanjut nanti. Teman-teman, ini adalah bagian yang paling atas ya. Ini sekarang orang-orang pada lagi nongkrong di atas. Paling sekitar setengah jam lagi kita labuh di Pelabuhan Ende ya. Ini ramai sekali pada lagi foto, tapi cuaca hari ini mendung ya. Sepertinya bakal hujan juga. Keindahan dari Nusantara negeri tercinta ya, luar biasa ya, mantap, cakep. Di depan itu ada tulisan Dharma Citra Lapan, seperti inilah ya, dek paling atas. Kita turun ke bawah untuk persiapan menuju ke Ende. Halo teman-teman, ini adalah ruang VIP di dalam kapal Delu Rucitra 8. Jadi seperti ini, ada 2 ranjang. Terus di sini ada kamar mandi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman naik Rucitra 8 mau mencoba VIP bisa juga ya. Jadi ada sofanya, ada bednya, ada 2 ya. Hanya saja ini kita untuk peralatan mandi semua bawa sendiri, dan kamar mandinya tersedia air panas ya. Jadi sangat oke lah ya. Oke, kita lanjut perjalanan untuk ke Ende ya. Oke guys, sekarang kita mau ke turun di Ende ya. Sudah sampai di Ende, kita mau turun di dermaga ketemu Om Rufius, terus tunggu semua turun ya. Ini semua lagi turun. Tarakan. Selamat datang di kota Ende, NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Beginilah kesibukan penurunan penumpang di daerah pelabuhan kota Ende ya. Pelabuhan yang tidak terlalu besar di sini. Ramai banget. Ini karena mau Nataru, jadi banyak yang pulang untuk merayakan ya, bersama keluarga katanya.
Teman-teman, ini sekarang posisi sudah keluar dari pelabuhan Ende ya. Ini masih banyak yang lagi keluar nih. Cuaca hari ini sudah mulai cerah ya. Dan kita hari ini ketemu sama Om Rubut. Om Ribut. Om Ribut. Nah, jadi beliau ini yang menyambut kita di Ende ya. Siap. Luar biasa. Mantap. Ya, semoga hari ini bisa berubah menjadi cerah karena dari BMKG ekstrim ya. Iya, sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28. Karena tujuan kita mau ke Larantuka, KM Flores. Pokoknya mau eksplor bagian timur lah. Jadi kita berterima kasih banget sama Om Ribut ya Siap. untuk menyambut kita ke sini. Kita lanjut perjalanan lagi. Oke guys, tinggal 3 kiloan ya. Kita sampai di Danau Kelimutu. Cuman sekedar info buat teman-teman kalau lewat jalan ini harus super hati-hati karena jalan untuk ke Kelimutu itu letter S-nya super banyak, ditambah lagi kotoran ternak itu banyak sekali, terutama kotoran dari sapi-sapi warga ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, apalagi kalau di tikungan blind spot ya. Teman-teman harus ingat untuk menurunkan kecepatan karena takutnya pas kita cepat ada kotoran malah licin, bahaya. Jadi ada bagusnya kalau misalnya kita perlambat gitu ya kalau ada tikungan. Luar biasa indah sekali ya Flores. Perjalanan hari ke-11 gua ya touring di Flores. Kemarin kan dari Kupang ke Ende ya. Jadi Ende ke Kelimutu ke Maumere ke Larantuka, terus 0KM Flores, terus arah baliknya itu lewat Panturanya Flores. Oke, gitu dulu ya guys. Kita lanjut dulu ke Kelimutu. Guys, akhirnya kita sampai juga di Taman Nasional Kelimutu ya. Welcome to Kelimutu National Park. Oke, kita beli tiket dulu. Beli tiket. Tiketnya berapa kak? Untuk 10 ya? 10.000 ya. Oke. Motornya 5.000. Oke. Maaf kiri ya. Oke. Kita sudah sampai akhirnya ya guys. Tiket masuk 10.000, parkir 5.000. Jadi total 15.000 ya. Mantap. Itu ada yang touring juga nih. Plat B. Oh maaf Om, untuk ini kan sekarang hari libur. Tapi hari libur 15.000 Jadi satu orang, jadinya 20. Oke. Ya. Oke. Jadi kita dapat tiket seperti ini ya. Parkir 5.000 untuk masuk 15. Jadi total 25 karena hari ini libur. Yuk kita masuk ke dalam. Ya Om. Dari mana? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Ciro. Hah? Ciro, kenal Ciro. Enggak, saya jalan Solo. Oh, Jalan Solo, iya. siap. Yuk mari. Mantap, Kelimutu nyampe juga gua. Akhirnya kita sudah sampai guys. Taman Nasional Kelimutu. Foto dulu Pak. Nanti naik dari sini ya Pak. Oke siap. Kita sudah sampai guys di Kelimutu National Park ya. Jadi katanya nanti naik ke sini kurang lebih jalan kaki 10 menit. Kita lanjut. Halo guys. Gua sekarang sudah sampai di Kelimutu. Sekarang lagi mau jalan masuk ke dalam ya. Tadi dari pihak petugas di bawah itu gua nanya untuk estimasi jalan dari bawah ke puncaknya sekitar 10 menit bagi yang cepat. Kalau yang lambat atau santai itu sekitar setengah jam atau
20 hingga 30 menit ya. Ini gua udah jalan sekitar 3 menit ya. Sepertinya gua akan nyampe sekitar jam 8.50. Sekitar 15 menit gua jalan. Karena gua jalannya biasanya lebih cepat ya. Terus kita harus melalui jalan tangga-tangga begini ya. Terus tadi disarankan untuk bawa air, karena di atas belerang lagi tinggi. Ini aja sekarang udah kecium bau belerang. Oke, gitu dulu guys. Gua mesti hemat baterai buat di atas. Guys, akhirnya kita sampai juga di Danau Kalimutu ya. Ini danaunya benar-benar indah sekali loh. 2 warna di sana, 1 lagi. Jadi total ada 3 warna. Danau 3 warna. Indonesia benar-benar luar biasa indah. Mantap. Tadi gua jalan kaki sampai sini sekitar 10 menit. Karena gua cepat. Keren sih. Indah sekali. Luar biasa. Itu di bawah sana ada bau belerang. Kalau yang ini biru kehijauan gitu ya. Keren-keren. Bagus. Terus kita tidak boleh melewati pagar ini ya, karena struktur tanah di sini itu kita tidak pernah tahu dia kokoh apa enggak. Jadi teman-teman kalau yang berkunjung ke sini jangan sesekali melewati pagar ini ya, untuk keamanan kita sendiri ya. Gua nanti mau ke sana ya, ke puncak sana. Itu masih kurang lebih jalan mau 15 menit kayaknya. Oke, gitu ya guys. Oke guys, tadi gua lah di puncak sebelah sana ya. Yang kelihatan banget itu yang tadi, yang di sebelahnya itu yang warna hijau kayak metalik gitu. Sekarang yang hijau agak muda-muda putih-putih gitu udah kelihatan di depan mata kita. Terus kita harus melewati ratusan tangga di depan mata kita ini ya. Jadi ini cukup menguras tenaga. Gua tadi sampai di puncak yang pertama itu gua udah merasa agak capek karena gua jalannya agak cepat. Tahu-taunya masih ada 1. Tadi gua kirain puncaknya cuma 1, ternyata ada 2 puncak ya. Sebentar lagi kita sampai ya. Gua tadi start dari bawah jam 8.35, sekarang jam 9:05 waktu setempat. Berarti gua sendiri sudah menghabiskan waktu sekitar 30 menit ya, karena gua cepat. Tapi kalau misalnya santai, kata petugas di bawah yang tadi gua bilang, puncak 1 mungkin setengah jam, puncak 2 mungkin setengah jam. Kalau lebih santai lagi mungkin lebih dari 1 jam. Oke, lanjut perjalanan ke atas lagi, puncak kedua Kalimutu. Perjalanan touring hari ke-11. Halo guys, inilah titik terbaik untuk melihat 3 danau ya. Jadi di sebelah kanan sana itu ada danau yang warna hijau tua. Di sebelah sana itu hijau juga, tapi hijaunya hijau metalik dan hijau muda putih gitu ya. Jadi ini bagus sekali, sangat indah untuk melihat 3 titik di Danau Kalimutu ini. Jadi disinilah titik terbaik untuk melihatnya. So teman-teman kalau datang mungkin nggak usah ke sana, langsung ke sini bisa langsung lihat semuanya. Semua titik itu bisa langsung kelihatan. Bagus. Dan angin yang datang itu sejuk. Keindahan Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang luar biasa indah. Halo guys, sekarang sudah kembali ke bawah ya. Tadi naik turun gua sendiri habisin waktu 1 jam 3 menit. Kalau santai mungkin 2 jam ya. Di sini itu ada warung-warung. Teman-teman kalau pas turun jangan pulang dulu.
teman-teman singgah di sini, minum-minum, makan-makan, dukung UMKM mama-mama di sini. Ya, berbagi rezeki. Kita ke tempat wisata harus begitu. Ya, biar ada cerita yang bisa kita ceritakan nanti ke teman-teman, ke keluarga. Sekarang persiapan untuk lanjutkan ke Maumere, terus lanjut ke Larantuka kalau memungkinkan. Ya, kita lanjut perjalanan untuk menuju ke timur Flores. Perjalanan berlanjut. Oke guys, sekarang gua sudah turun dari Kelimutu ya. Jadi gua sekarang mau melanjutkan perjalanan ke arah itu, arah Maumere ya. Tuh teman-teman lihat aja jalannya tuh, keren kan? Mantap no, letter S-nya banyak betul. Hanya saja di sini banyak daun-daun ya, jadi kalau lagi motor mesti hati-hati karena takut itu kena daun jadi ngefok. Tuh, mantap guys, luar biasa. Ngekup lagi. View-nya itu loh, gimana gak orang balik ke timur ya, view-nya begitu mempesona. Keren. Oke guys, ini adalah jalan yang harus kita lewati untuk menuju ke parkiran Danau Kelimutu ya. Jadi jalan ini berkelok-kelok terus, tidak ada jalan lurusnya. Jadi letter S-nya itu gak ada habisnya gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi banyak belokan-belokan, ya, tikungan-tikungan, blind spot. Itu teman-teman harus super waspada. Oke, perjalanan berlanjut menuju ke Maumere dengan jarak tempuh 103 km. Estimasi dari map 3 jam. Tapi kalau cepat mungkin 2,5 jam sudah sampai. Kita lanjut dulu ya guys. Juga 0 km Flores guys. Masih 80 kilo. Oh, ini keren ya. Bagus banget. Mantap ini. Jalannya ada yang rusak guys ya, ambles karena keren nih. Mantap pesisir pantai guys. Di sini kalau mau ke No Time Flores kita melewati jalan begini ya, jadi dia jalan bagus tapi banyak sama berukal gitu ya. Wah, tapi view-nya gak kaleng-kaleng bos, mantap boy. Ini adalah jalur yang harus kita lewati ya, kerikil begini. Kalau kita ambil ke 0 km lewat utara ya, besok gua akan arah ke Bajawa lewat selatan. Jadi ini gua selesaikan dulu No Time Flores. Setelah ini selesai, gua masuk ke Larantuka, baru lanjut besok ke Bajawa. Ini jalannya jelek, belum bagus. Tapi kalau untuk motor kayak Versys, Bistrom, ya CB 150, 500, pokoknya yang tipe-tipe yang adventure itu masih oke lah. Tapi kalau mungkin yang agak PR mungkin ya Matic ya. Oke, kita lanjut gasen 47 lagi. 清晨的闹钟还没响，我早已悄悄起了床，饵料的香味飘出窗，今天又是好时光。小店绿发灯红红响，一
绕在我身后方，把工作的烦恼全忘光，奔向心里的老地方。我是一个钓鱼佬，快乐其实很简单，只要有点干就能玩一天。票儿动了，心狂跳，真假我都不管，空军没关系，明天再战。我是一个钓鱼佬，快乐其实很简单，傻傻望着天，开台看水面，大雨小雨无所谓，上工就是好伙伴，晒黑了脸蛋，心里乐无边。旁边的大哥。 Ayo, Ayo. yang ini pegang sini satu. Nah, kamu pegang sini. Sini, jangan situ. Oke? Tunggu ya. Ini kan ini. Pegang sini satu. Nah, nanti habis ini naik, ini kamu pegang sini ya. Oke? Tunggu. Belum. Satu, sini. Tunggu. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Iya. Lagi. Terus sudah. Sini batu. Batu. Sana. Ya. Ini pakai ini. Dah. Udah. Nanti abang jajan minum ya. Di depan ada minum. Tidak ada. Ya udah. Terima kasih adik-adik. Iya. Adik-adik lagi main apa rumah sini? Main. Guys, gua tadi motor lewat kubangan itu tumbang 3 kali. Pertama, kedua gua sanggup angkat, ketiga gua udah lemes. Akhirnya tadi anak-anak yang sekitaran sini main, mereka bantuin gua angkat motor. Terus sekarang gua lagi dituntut sama abang ini untuk keluar dari jalur kubangan ini. Ingat teman-teman, kalau mau ke No Time Forest diwajibkan tanya warga sekitar, jangan ikutin map. Kalau ikutin map dijamin pasti lewat jalan kubangan. Ini gua sekarang dituntut sama abang yang depan ini untuk lewat jalur desa yang aman. Bersyukur orang di sini semua baik-baik dan sangat membantu. Udah gak apa-apa, terima kasih karena ini motor butuh bensin. Tolong terima ya. Terima kasih, saya sudah bisa mengenal abang, luar biasa. Terima kasih. Yuk. Sarung tangan hilang 1. Jatuh kan? Iya jatuh kayaknya. Udah gak apa-apa, jalan aja. Ayo abang. Nah, tadi saat gua lagi mencari sarung tangan yang hilang ya, abang ini dia kembali lagi ke gua ya untuk mencari gua. Mungkin dia berpikir kenapa sih kok belum muncul juga. Mungkin dia menunggu di depan agak lama, jadi dia berbalik arah ke gua dengan jalan kaki ya.
Jadi sangat-sangat luar biasa abang ini ya. Jadi dia membantu orang itu tidak setengah-tengah, tapi totalitas sekali ya. Nah, karena sarung tangan tidak ketemu, akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Gue ada bawa sarung tangan cadangan, jadi pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting perjalanan bisa lancar dan tidak membuat abang ini terlalu lama di perjalanan, karena dia juga harus pulang ke rumah untuk antar barang yang sudah dia beli ya. Terus perjalanan ini gue lanjutkan untuk menuju ke kota Larantuka ya, tapi harus melewati jalan yang tidak terlalu bagus juga, tetapi lebih oke lah dibandingkan dengan yang ada di kebun pisang ya. Jadi kalau ke Flores itu teman-teman tidak perlu khawatir, karena orang-orang di sini itu luar biasa, benar-benar helpful banget, dan mereka tidak meminta imbalan apapun, jadi mereka membantu dengan sangat ikhlas ya. Nah, abang ini gua kasih sedikit uang bensin ya, karena teman-teman kan tahu juga ya, motor itu butuh bensin, sedangkan dia mengantar gua keluar dari kebun pisang ini dengan perjalanan yang cukup jauh. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, jalannya itu juga banyak lubang-lubang begitu, dan dia itu tahu persis bahwa jalan medan di sini itu seperti apa. Makanya gua tetap di belakang dia untuk mengikuti jejak motornya gitu, supaya menghindari motor tumbang lagi gitu. Tapi kalau yang di sini tuh jauh lebih oke lah, karena tanahnya itu sudah tertimbun bebatuan, jadi sudah lebih keras, tidak seperti yang ada di kebun pisang ya. Kalau kebun pisang itu benar-benar tanah yang becek, dan karena juga curah hujan tinggi, jadi sangat-sangat menguras stamina ya. Apalagi motor gua itu sempat tumbang 3 kali, jadi benar-benar terkuras habis itu stamina gua. Yang tumbang ketiga kali aja gua udah pasrah, gua duduk di bawah pohon pisang ya. Jadi berharap ada orang lewat. Akhirnya ada ketemu anak-anak yang sedang main di sekitar. Gua minta tolong sama mereka untuk membantu gua mengangkat motor tumbang yang ketiga kali. Nah, jadi dalam perjalanan waktu diantar sama abang ini ya, dia terus berusaha untuk melihat ke belakang sambil memerhatikan gua ya. Jadi juga dia terus menjaga posisi gua riding ya, menjaga keamanan supaya gua melewati jalan dengan aman. Karena tadi pas gua tumbang, gua ada cerita sama dia, gua ada tumbang kali. Mungkin dari situ itu dia berhati-hati dan memperhatikan ya, dan juga menunjukkan jalan yang aman untuk dilewati, karena jalan di sini itu masih jalan yang ya bisa dibilang kurang mulus lah ya. Dan teman-teman bisa lihat ada kubangan-kubangan air ya, itu karena habis hujan. Karena sebelum gua lewat sini tadi dia sempat cerita bahwa semalam itu di sini ada hujan. Jadi kalau jalan-jalan seperti ini kalau sudah ada hujan, biasanya kalau lubang-lubang kan pasti ada genangan air. Nah, dari genangan air itulah itu yang paling ditakutkan, kalau misalnya tiba-tiba itu kita lewati, tahu-tahunya itu lubang yang besar, malah membuat kita akan jatuh. Kalau jatuh dengan motor yang kecil ya masih aman, tapi kalau motor kayak yang gua pakai ini kan lumayan berat ya, karena kan berat kop motor aja sudah 180-an kilo kalau tidak salah, sama barang-barang yang gua bawa yang mungkin 200-an kilo gitu ya. Jadi teman-teman, sebagai catatan, kalau ke Larantuka ingat ya, jangan sesekali terlalu percaya dengan yang namanya Gmap, karena Gmap itu tidak 100% bekerja dan berfungsi dengan maksimal di daerah Flores. Ada bagusnya kalau teman-teman itu tanyakan sama warga-warga setempat ya, jalan menuju ke Larantuka atau tujuan teman-teman itu titik nol KM Flores, itu ada bagusnya teman-teman tanyakan dengan warga sekitar ya, minta tunjukin jalan ya, itu paling aman untuk menghindari
jadi korban ya, karena seperti gua sudah jadi korban yang terbukti karena dari gua sendiri terlalu percaya dengan Gmap 100%. Gmap itu memang jalannya benar tetap ke arah 0 km, tetapi dari tempat yang gua lewati itu ternyata jalan yang tidak bagus, karena itu adalah jalur untuk terabas untuk motor-motor yang rally gitu ya. Jadi sebagai catatan, teman-teman harus ingat ya, jangan lupa ya, tetap pakai Gmaps, tetapi ada bagusnya dan ada gunanya kalau teman-teman tanyakan langsung kepada warga sekitar langsung. Itu jauh lebih baik dan lebih aman ya. Dan ada satu hal lagi yang mau gua sharing ke teman-teman, ya adalah kalau teman-teman itu melewati jalan di daerah Flores, kalau ada blind spot itu usahakan selalu klaksonin 2-3 kali untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Contohnya tadi kan gua sempat ada ikutan abang yang di depan gua itu untuk klakson, itu untuk memberitahu bahwa orang-orang yang di depan kita itu atau yang dari arah berlawanan untuk ke bagian dalam atau jalan selanjutnya untuk menghindari kecelakaan. Karena kan teman-teman lihat di video perjalanan gua itu kan tadi sempat ada beberapa titik blind spot yang tidak kelihatan sama sekali karena tertutup oleh rumput yang cukup tinggi. Nah, itulah gunanya kita klakson. Jadi untuk menghindari hal-hal di luar dugaan ya, atau misalnya adu banteng ya, tabrakan adu banteng. Nah, itu kegunaan dari klakson ya, kita pencetin klakson 2-3 kali ya untuk memberitahu bahwa ada kendaraan yang akan memasuki jalan tersebut ya, atau dari arah berlawanan ada kendaraan yang mau maju ke depan, biar mereka tahu bahwa di depan itu ada kendaraan. Jadi untuk menghindari kecelakaan lalu lintas gitu ya. Jadi ada bagusnya begitu. Oke. Jadi teman-teman, itulah perjalanan hari ini yang bisa teman-teman lihat dan dapatin informasi ya. Semoga informasi ini bermanfaat, berguna, dan bisa dijadikan sebagai ya rujukan untuk perjalanan di daerah Flores yang sangat indah ini ya. Teman-teman lihat saja di sebelah kanan itu adalah lautan. Jadi lautan di sini itu airnya bening sekali. Ditambah lagi itu ada view pegunungan, bukit-bukit yang sangat indah. Pokoknya kalau ke Flores itu pasti ketagihan dan ingin balik kembali. Ya, gua sendiri udah begitu juga ya. Semoga ada kesempatan kembali untuk bisa explore lagi ke daerah Flores. Kita lanjutkan perjalanan dulu guys. Ini ya bang, Ya? ini sudah benar ini. Ya? Jalannya ini udah ke Larantuka ya? Ya, tapi sama antar sampai di pertigaan dulu. Oh tunggu, saya kasih lihat aja mapnya benar apa enggak. Jadi biar abang nggak usah jauh-jauh lagi. Oke. Nah. Oke. Coba. Berapa apa ya? Ini nanti di pertigaan ya. Ambil kiri. Ambil kiri. Oke, betul sekali. Ya, itu sudah. Oke. Ini sudah. Terus ini sudah benar. Hah? Yang ke sini sudah benar. 0 km. Titik 0. Yang dari atas ini Ya. sudah benar kan? Sudah benar. Oke, siap. Sampai di ini. Oke, siap. Bawah, Ini jalan sudah bagus. Sudah bagus. Oke, semua. Nah, ini hari raya ya. Ya. Lari agak hati-hati kalau masuk kampung itu. Siap. Banyak orang minum mabuk ya. Ya. Saya balik ke kampung. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ya. Oke, Mas. Yuk, mari.
Oke guys, jadi setelah gua berpamitan dengan abang yang tadi yang antarin gua ke jalan ini, sebelum gua melanjutkan perjalanan, gua menanyakan dulu untuk rute map yang gua pilih ke arah Larantuka apakah sudah benar belum, untuk memastikan tidak ke jalan yang nyasar ataupun rusak ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti jalan-jalan rusak yang gua lewati seperti yang tadi, sampai menyebabkan motor tumbang karena melewati dan memaksakan motor melewati jalan-jalan basah dan tanah merah yang becek serta banyak kubangan-kubangannya. Nah, setelah dipastikan oleh abang tersebut bahwa rute yang saya pilih di map itu sudah benar, akhirnya gua melanjutkan perjalanan untuk mengambil ke arah Larantuka ya. Jadi tujuan gua itu untuk ini akan istirahat di Larantuka ya. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Indah sekali guys. Ini lagi mau menuju ke Larantuka ya. Masih 26 kilo. Wow, benar-benar mantap ini view-nya. Luar biasa indah. Gokil habis. Indah benar-benar. Pantesan orang kalau ke timur berulang kali. Rupanya ini primadonanya. Jalan berkelok-kelok, ditambah lagi view-nya yang luar biasa bagus. Halo, selamat sore guys.
Sekarang waktu setempat jam 5-an kayaknya. Ini tadi motor sempat tumbang 3 kali di kubangan ya. Lihat aja motornya seperti ini ya. Tapi tadi bersyukur ya, dibantu sama warga sekitar ya, anak-anak dibantu untuk angkatin. Lihat aja motor kotornya luar biasa. Aduh, pusing. Seperti inilah ya, touring solo, gak ikutin orang ya. Jadi ada resiko yang harus diterima. Oke, itu dulu ya. Halo pagi teman-teman, perjalanan hari ke berapa ya? Ke-12, hari ke-12 tepatnya